Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Betty. Kali ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian harian sudut dan garis ya. Tetapi mari sebelumnya kita awali dahulu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang silakan kalian amati baik-baik beberapa contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu tentang pengurangan sudut. Hasil dari 6 derajat 13 menit dikurangi 3 derajat 47 menit adalah, kalian perhatikan yang menit itu 13 dikurangi 47, maka tentu saja tidak bisa dikurangi. Kalian memaksakan akan menjadi negatif. Tidak mungkin sebuah sudut itu besarnya bilangan negatif, sehingga untuk 13 menitnya kita ambilkan pinjam di depannya yaitu yang 1 derajat. 1 derajat itu 60 menit, sehingga 60 ditambah 13 menjadi 73 menit ya. 6 derajatnya karena dikurangi 1 menjadi 5 derajat. Setelah ini kita buat pengurangan bersusun supaya lebih mudah ya. 73 dikurangi 47 itu 26 menit ya, dan 5 derajat dikurangi 3 derajat 2 derajat. Jadi jawabannya adalah yang yang B. Nomor selanjutnya yaitu tentang besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 9 sama dengan, ini berapa putaran ya. Kalian tahu bahwa satu putaran itu 360 derajat. Oke, kita lihat ini gambar untuk pukul 9. Karena sudut terkecil maka sudutnya adalah yang ini ya. Oke, sekarang setiap berjalan 1 jam maka sama dengan 30 derajat. Sehingga sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 9 berarti 3 dikali 30 derajat, 90 derajat. 90 derajat ini berapa putaran? Karena satu putaran itu 360 derajat, maka 90 derajat adalah 1/4 kali sudut satu putaran penuh ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya yaitu tentang sudut berpelurus. Dua sudut berpelurus memiliki perbandingan 7:13, maka besar sudut terkecilnya adalah, sebagai gambaran misalkan kita gambar menjadi 12 sudut, besarnya adalah sudutnya 7A dan 13A. Karena berpelurus maka 7A ditambah 3A sama dengan 180. 20A sama dengan 180, sehingga A-nya adalah 9. Yang ditanyakan sudut terkecil. Sudut terkecil berarti yang 7A. Sehingga 7 dikali 9 yaitu 63 derajat. Jawabannya yang B. Sekarang nomor berikutnya tentang sudut berpelurus, berpenyiku ya. Diketahui sudut A 2x plus 8 derajat dan B x plus 13 derajat. Ini merupakan dua sudut saling berpenyiku. Berapa besar sudut A-nya? Karena berpenyiku maka 2x plus 8 ditambah x plus 13 sama dengan 90 ya. Sudut A tambah sudut B 90 derajat. Sama dengan 3x ya, 2x plus x ya, 3x plus 21 sama dengan 90, sehingga 3x nya sama dengan 90 kurangi 21, maka 3x sama dengan 9, x nya adalah 23. Yang ditanyakan adalah sudut A yaitu 2x plus 8, sehingga A nya sama dengan 2 dikali 23 ditambah 8 yaitu 54.
P4. Jawabannya yang A. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, sebutkan sudut-sudut yang sehadap, sudut berseberangan, sudut sepihak, dan sudut bertolak belakang. Kita mulai dari sudut yang sehadap, yaitu sudut P1 dan Q1, sudut P2 dan Q2, sudut P3 dan Q3, dan sudut P4 dan sudut Q4. Sekarang berseberangan dalam, yaitu sudut P2 dan sudut Q4, sudut P3 dan sudut Q1. Sudut luar berseberangan adalah sudut P1 dan Q3 dan sudut P4 dan Q2. Lanjut sudut sepihak dalam, yaitu sudut P2 dan Q1 dan sudut P3 dan sudut Q1. Sedangkan untuk sudut sepihak luar adalah sudut P1 dan Q2 dan sudut P4 dan Q3. Next, sudut bertolak belakang. Ada sudut P1 dan P3, kemudian sudut P2 dan P4, dan sudut Q1 dan Q3, dan terakhir adalah sudut Q2 dan sudut Q4. Oke, perhatikan gambar berikut. Ya, ada sudut A, sudut B dan 65 derajat. Maka nilai A dan B berturut-turut adalah, oke, kita lihat A dengan 65. A dengan 65 adalah sudut bertolak belakang. Maka A sama dengan 65 derajat. Kenapa ya tadi ya? Karena sudutnya bertolak belakang. Oke, sekarang ada hubungan A dan B, yaitu sepihak. Maka A tambah B sama dengan 180. Karena A-nya 65, ya, 65 ditambah B sama dengan 180, sehingga B-nya adalah 180 dikurangi 65, hasilnya adalah 115. Nah, pertanyaannya A dan B berturut-turut, maka jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ya, ada sudut 100 dan sudut 5x plus 5. Dua sudut ini memiliki hubungan apa ya? Oke, sip, pinter. 100 dan 5x plus 5 mempunyai hubungan sehadap, sehingga 5x plus 5 sama dengan 100, sama besar ya kalau sehadap ya. Nah, maka 5x nya adalah 100 kurangi 5 ya, sehingga x nya adalah 19 derajat ya. Nilai nya adalah yang D. Oke, demikian materi sebagai persiapan penilaian harian bab sudut dan garis. Semoga bisa kalian pahami ya, dan bermanfaat ya buat kalian. Kita akhiri dahulu dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.